Begitu orang buka di Google, akan muncul list website-websitenya. Nah, dengan adanya website, bisnis teman-teman itu bisa lebih kelihatan dibanding nggak punya website sama sekali. Memang agak susah sih untuk mendapatkan klien dari luar negeri pertama. Soalnya pastinya yang perlu dilakukan itu adalah membangun trust antara sama agensi. Kita itu dari awal sampai sekarang, sistemnya adalah karyawan-karyawannya WFH semua. Halo teman-teman, selamat datang di Lely Talks. Hari ini kita undang salah satu yang co-founder pembuatan website. Ya, website. Ya, Pak Jason. Hai semuanya, saya Jason Tenov, co-founder dari Studio Alpha. Salam kenal semuanya. Pak Jason boleh jelaskan Pak Jason sama Studio Alpha? Oke, siap. Jadi Studio Alpha itu adalah sebuah website development agency yang memang kita udah berdiri dari tahun 2017. Jadi kita tuh udah 8 tahun di bidang website development. Jadi awalnya itu sebenarnya kita bergerak di bidang UI UX dulu. Dari desain dulu, kemudian semakin berjalannya waktu, permintaan dari klien itu mulai banyak yang menanyakan di Studio Alpha ini menyediakan juga nggak sih development. Jadi daripada proyeknya kita tolak, mendingan kita bikin satu tim lagi untuk mengerjakan development-nya juga. Jadi akhirnya terbentuklah Studio Alpha yang sekarang. Jadi Studio Alpha itu memang bergerak di bidang UI UX, website development, mobile apps development, sama e-commerce development. Seperti itu. Jadi mulainya dari UI UX, Yes. cuman karena ada permintaan dari klien, tambah tim, tambah jasa. Yes, benar sekali. Jadi berkembangnya seperti itu. Kalau begitu, layanan utama Studio Alpha sekarang apa ya? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya layanan utamanya kami, layanan utama kami itu di pembuatan website. Nah, pembuatan websitenya itu ada apa aja? Jadi dalamnya itu ada pembuatan e-commerce, company profile, terus kayak produk katalog juga bisa, sama web apps. Kalau e-commerce itu yang biasanya dipakai untuk jualan barang. Yang kedua itu company profile. Company profile itu lebih kayak menampilkan profil bisnis Anda di internet ceritanya. Internet, Ya. Untuk web apps itu lebih kayak kalau misalkan tahu Tokopedia, kayak marketplace gitu, mereka kan kalau misalkan di mobile apps hitungannya kan ya udah mobile apps aja. Tapi kalau kita buka di website, dia itu bentukannya kayak mobile apps juga. Nah, itu sebutnya web apps. Ya, tahu. Itu kami juga bisa bikin. Jadi sebelumnya juga kami udah pernah bikin web apps untuk service psikologi. Itu kami pernah bikin. Terus habis itu kami juga pernah bikin web apps yang khusus untuk menarik opini-opini dari masyarakat terhadap perkembangan zaman lah ceritanya. Jadi itu basically government stuff lah ceritanya. Dan lain sebagainya. Setahu saya itu kalau web apps itu kalau buka internet, cuman yang kayak munculnya kayak aplikasi ya itu. Iya benar, kayak bentukannya kayak aplikasi tapi bentuknya website kayak gitu. Jadi yang tidak begitu berasa sepertinya app, cuman gampang dia di HP. Yes, benar. Menurut Pak Cis, kenapa bisnis belakang ini punya website sendirinya penting? Itu kenapa ya? Kenapa bisnis harus punya website? Nah, sekarang itu semua orang udah punya yang namanya smartphone. Jadi satu orang pasti at least punya satu smartphone. Dan ketika mau mencari sesuatu, seperti contoh Pak Ray mau mencari kopi mana yang enak. Nah, carinya pertama dari mana? Ambil handphone, buka Google, cari kopi enak di Jakarta. Muncullah list-list kopi-kopinya. Nah, begitu juga dengan bisnis. Dalam artian bisnis ini bisa aja bisnis dari teman-teman, mungkin berupa bisnis makanan, bisnis yang jualan produk, dan lain sebagainya. Begitu orang buka di Google, akan muncul list website-websitenya. Nah, dengan adanya website, bisnis teman-teman itu bisa lebih kelihatan dibanding nggak punya website sama sekali. Lebih kelihatannya kenapa? Karena website kalian bisa terindeks sama search engine yang sudah ada di luar sana. Contohnya seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain sebagainya.
tinggal dimainin dikit aja search engine optimization-nya. Seperti itu. Kalau begitunya untuk customer, kalau ada website sama yang muncul di platform yang tadi yang Pak Jason jelaskan itu kayak toko online ya. Sebenarnya itu bisa berupa company profile aja atau e-commerce. Jadi nggak harus misalkan satu bisnis harus bikin e-commerce, padahal nggak jualan barang. Itu kayak mubazir ceritanya. Kalau misalkan fokus dari bisnisnya itu lebih ke B2B, akan sangat disarankan adalah pembuatan company profile atau produk katalog. Kenapa? Karena proses pemesanan dan lain sebagainya biasanya kan menggunakan inquiry ceritanya. Inquiry dari bisnis ke bisnisnya teman-teman ceritanya. Kalau misalkan bikin e-commerce yang biasanya tujuannya dipakai untuk jual ke direct customer, itu akan sangat disayangkan. Kenapa? Karena fitur-fitur yang ada di e-commerce ini nanti ujung-ujungnya nggak kepake. Nah, kalau misalkan fokusnya lebih ke B2B, akan sangat disarankan pakai produk katalog supaya lebih jelas alurnya. Lebih jelas alurnya untuk customer B2B ini melakukan pemesanan lewat websitenya ceritanya. Misalkan saya nih, bisnis mau beli barang dari Pak Rey ceritanya, dan Pak Rey udah punya websitenya. Ya udah, saya tinggal masuk ke websitenya, masukin barang yang saya mau beli, kirim inquiry ke Pak Rey. Iya. Nah, nanti Pak Rey bakalan kasih saya quotation. Itu kalau untuk yang B2B. Nah, kalau untuk B2C, beda lagi ceritanya. Kalau B2C berarti kita memang butuh yang namanya e-commerce. Dalam artian sudah ada kayak function untuk customer melakukan check out secara mandiri. Jadi Pak Rey udah nggak perlu jualan lagi ke saya direct ceritanya. Nggak kayak kita jualan di toko-toko lah ceritanya. Jadi secara UI UX sendiri itu kita harus bikin supaya customer bisa melakukan check out dari browsing, lihat barangnya apa. Oh, saya mau beli barang ini nih, saya pencet add to cart. Barangnya masuk ke dalam cart. Kemudian dari cart masuk ke halaman checkout dan dilakukan pembayaran di sana. Nah, itu yang perlu kita pikirin nantinya. Saya mau tanya, untuk pembuatan website biasanya pakai template apa atau pakai Shopify? Caranya gimana? Oke. Jadi kalau kita ngomongin soal Shopify, sebenarnya itu ada dua opsi. Itu opsi ya. Yang pertama itu adalah kita bikin template-nya secara custom. Ceritanya adalah kita bikin dari nol. Which is kita butuh desain sampai ke development-nya. Ada satu lagi untuk kita pakai template bawaan dari Shopify-nya. Jadi Shopify itu udah menyediakan lumayan banyak template yang bisa dipilih. Dan template-template ini ada yang gratis, ada yang berbayar pastinya. Jadi nanti dari teman-teman bisa pilih aja mau pakai yang mana. Habis itu kita bisa bantu installin nantinya. Sudah jelas yang pasti kalau kita menggunakan template, pastinya akan lebih cepat dan lebih murah secara servisnya ceritanya. Kalau misalkan kita bikin yang custom, pastinya akan lebih mahal dan makan waktu. Cuma untuk yang custom development, nantinya itu teman-teman atau Pak Rey misalkan mau bikin e-commerce, lebih leluasa untuk bikin desain sesuai dengan kebutuhannya Pak Rey nantinya. Jadi kayak misalkan dari teman-teman sendiri butuh kayak misalkan jualan baju, terus pengen ada fitur untuk mix and match. Nah, kalau di Shopify biasanya kan nggak ada tuh fitur mix and match. Nah, di sini kalau kita bikin custom, kita bisa nge-customisasiin template-nya supaya bisa menampilkan fitur mix and match tersebut, seperti itu. Nah, kalau pakai template, sebenarnya bisa-bisa aja kita lakukan customisasi di sini. Cuma memang akan lebih susah dibanding kita bikin dari nol. Seperti itu. Lebih susah ya? Biasanya lebih susah karena kita perlu pelajarin dulu nih template-nya. Nah, kalau misalnya kita bikin template sendiri nih ya, kerangkanya dan lain sebagainya itu udah dari kami ceritanya. Jadi udah ada kerangkanya, jadi kita tinggal nambahin aja komponennya. Seperti itu. Paham. Kalau begitunya itu tergantung klien, permintaannya beda ya? Ya pasti yang mau pakai yang template atau yang... Yes, tergantung dari kebutuhannya klien lagi nantinya. Soalnya kalau misalkan memang kebutuhan yang dari sisi budgetnya nggak gede, terus dari kebutuhannya juga, oh ya udah mereka pengen langsung jualan ke customer, nggak butuh yang gimana banget,
nggak butuh fitur-fitur yang terlalu advance banget, biasa kami akan sarankan ya udah pakai template aja. Soalnya udah ada ini, udah ada fitur A, B, C, D kayak gitu. Jadi budgetnya bakal lebih efektif dibanding kita bikin dari nol. Nah, biasanya kalau yang bikin custom, itu kalau yang kebutuhannya lumayan ribet, yang repot, yang susah. Contoh ya, kayak satu klienku, itu ada yang pengen bikin satu produk, punya banyak pilihan. Banyak pilihan varian gitu ceritanya. Nah, di Shopify itu sendiri, si pilihan itu cuma maksimal 3, sementara dia punya ada 5 atau 6. Jadi di situ kita mesti nambahin sesuatu lagi di dalamnya. Itu yang bikin agak repot nantinya. Kayak gitu. Kalau begitu startup sama yang brand besarnya kebutuhannya beda. Yes, benar sekali. Sebenarnya kalau misalkan startup itu biasanya kebanyakan mereka bikinnya web app. Ya, web app ya. Ya. Kalau yang brand brand itu kan biasanya jualan langsung direct B2C. Ya, benar. Dan mereka jualan produk. Ya. Kalau yang brand itu lebih condong ke e-commerce nantinya. Kecuali brandnya itu menjual service seperti startup. Itu baru nanti kita bikinin web app-nya. Kalau brand itu jualan produk ke customer, itu hitungannya B2C atau D2C. Business to customer atau direct to customer. Biasanya yang kita saranin adalah pembuatan e-commerce dibanding web app kayak gitu. Belakangan ini kliennya lebih banyak Indonesia atau luar negeri? Oke, kalau ditanyain kliennya lebih banyak Indonesia atau luar negeri, jawabannya 50-50 sebenarnya. Jadi aku juga ada dapat klien-klien dari luar negeri. Contohnya kayak dari US, dari UK, terus dari Filipina juga ada. Sebagian besarnya lagi dari Indonesia. Klien-klien yang dari luar negeri ini kebanyakan mereka maintain di kita. Maintain itu lebih kayak kami habis bikin websitenya, kami bantu mereka untuk maintain websitenya. Jadi kayak maintain itu dalam artian kalau misalkan ada yang ngebug, terus ada yang bermasalah, misalkan kayak navigasinya bermasalah gitu-gitu, kami bisa bantu perbaiki codingannya seperti itu. Kalau begitunya maintenance kayak subscribe ya setiap bulan? Ya kayak subscribe setiap bulan gitu-gitu. Kalau begitunya caranya gimana dapat klien dari luar negeri? Kalau ditanya gimana cara dapetin klien dari luar negeri, biasanya kita menggunakan cara partnership. Partnership? Iya, contohnya kayak saya dengan Pak Ray, kita partnership. Pak Ray kan lebih banyak klien-klien dari Korea ceritanya. Iya, benar. Kalau saya sendiri, saya menyediakan service base-nya di Indonesia. Nah, kalau misalkan klien Pak Ray mau bikin website dan menggunakan tim dari Korea, pastinya cost-nya akan lebih tinggi dibanding menggunakan tim yang partneran sama Pak Ray yang ada di Indonesia ceritanya. Kan secara UMR-nya beda banget kan antara Korea dan Indonesia. Cost-nya akan lebih di bawah dibanding menggunakan tim dari negara-negara maju ceritanya. Jadi di sini yang kemarin-kemarin ini aku lakukan untuk dapetin klien-klien dari luar, aku melakukan partnership juga nih sama agensi lain dari luar negeri atau gimana kayak gitu. Kalau begitunya itu agensi yang luar negeri juga yang bisa dapat klien. Iya. Memang agak susah sih untuk mendapatkan klien dari luar negeri pertama. Soalnya pastinya yang perlu dilakukan itu adalah membangun trust antara sama agensi. Nah, kalau misalkan nggak ada trust-nya, susah untuk jalan maju bareng-bareng ceritanya. Saya pikir itu buat trust-nya paling penting. Benar banget. Dan akhirnya pas dapat nih satu project bareng pertama, dan ketika kami jalanin, ternyata kliennya suka dengan cara kerjanya kita. Jadi sampai sekarang berkelanjutan. Seperti itu. Dan hubungan saya dengan agensi tersebut juga masih baik-baik aja. Karena hasilnya ada, kliennya happy, dan dia jadinya oper lagi project-project yang lain ke tim kami gitu. Apalagi website-nya ada ini kan, fisik kan? Fisiknya langsung bisa dilihat, bisa dilihat. Jadi ada hasilnya yang bisa dilihat lah ceritanya. Walaupun bentuknya digital ya, nggak fisik bisa dipegang. Ya, semakin portofolionya ditambah. Ya, benar. Setelah buat website, ada success story nggak? Misalnya perusahaan A minta buat website, setelah bangun website,
misalnya SEO sama websitenya bagus, jadi penjualannya meningkat naik terus gitu. ya. Nah, sebenarnya kalau ditanyain success story, kalau success story di sini agak susah sih jatuhnya. Kenapa? Karena aku nggak pegang data. Di sini tim Studio Alpha itu lebih condong ke bantu secara development, ke tim developmentnya aja. Secara SEO biasanya di-handle sama kliennya sendiri. Ah, ya benar. Jadi memang kalau ditanyain success story-nya itu biasanya kebanyakan ketika websitenya udah jadi. Biasanya kan memang ada agensi-agensi yang nggak selesaiin project-nya kan jatuhnya. Nah, kalau ini hampir 100% project yang kami handle itu pasti jadi. Makanya mungkin aku bisa bilang semua klienku itu hitungannya success story jatuhnya. Ah, ya Karena benar. karena semuanya itu satisfied dengan hasil kerja kita ceritanya. Ada tips nggak untuk peredaan usaha digital tahan lama gitu? Kalau ditanyain gimana cara untuk sampai di sini sekarang, mungkin kita tarik balik lagi deh ceritanya. Studio Alpha kan memang udah lahir dari tahun 2017 dan kita itu dari awal sampai sekarang sistemnya adalah karyawan-karyawannya WFH semua. Oh. Iya. Studio Alpha kan memang dari tahun 2017 dan kita itu timnya memang nggak semua di Jakarta. Jadi dari awal kita dibentuk, tim kami itu udah menerapkan sistem WFH. Oh. Jadi memang partnerku ada satu yang memang kerja dari luar negeri dan kerjanya memang di Indonesia. Nah, dia menciptakan culture tersebut di Studio Alpha. Sembari berjalannya waktu, memang kita ngambilnya project aja ceritanya. Kita nggak ada bikin produk sendiri dan lain sebagainya. Kita ngambilnya project terus, sampai akhirnya COVID datang. Orang-orang dipaksa kan untuk WFH. Nah, kita nggak. Karena kita udah WFH sebelumnya, jadi pas COVID nggak ada efek sama kita karena secara operasional kita udah kuat lah ceritanya di area WFH ini. Lanjut sampai sekarang, kenapa kami bisa tetap jalan terus? Intinya adalah konsisten sebenarnya. Kita konsisten, kayak nyari kliennya konsisten, nyari partnershipnya juga konsisten, dan akhirnya bisa sampai sekarang. Satu hal lagi, dari awal Studio Alpha dibentuk, kita udah punya founder-founder yang memang udah solid. Founder-founder ini juga sampai sekarang tuh masih kita berempat lah ceritanya. Kalau misalkan ada selisih paham atau konflik yang terjadi, langsung dibicarakan saat itu juga dan dicari solusinya. Supaya kita tetap bisa jalan barengan. Kayak gitu. Work from home ya? Hah? Yang bisa di mana? Bisa di mana aja, iya. Karena pembuatan websitenya bisa, karena hasilnya juga digital. Iya, digital Yes. sama kelihatan banget kan. Bener. Jam kerjanya? Jam kerjanya sebenarnya kami menerapkan sistem 9 to 5. 5 hari dalam seminggu. Jadi hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Cuman kalau klien Amerika gimana? Nah, kalau klien Amerika, kita cari waktu meeting sebelum weekend. Jadi ketika kliennya butuh sesuatu, kita bisa kerjain di hari besoknya, which is hari kerja. Jadi kalau misalkan di klien US, biasanya kita udah kasih tahu kita Sabtu Minggu itu udah pasti libur. Jadi mereka perlu menyesuaikan jadwalnya kita juga ceritanya. Jadi dalam artian kita nggak bakalan usik hari Seninnya kami dan hari Sabtunya kami ceritanya. Jadinya kalau misalkan mau meeting, mau call dan lain sebagainya, biasanya di hari Selasa atau Jumat malam maksimal. Jadi setelah itu kita udah nggak kasih jadwal lah ke mereka kayak gitu. Jadi setidaknya jadwal timku nggak berantakan juga ceritanya. Jadi aku nggak overexploit my team, dan dari sisi klien juga kita udah jelasin boundariesnya juga segimana kayak gitu. Kalau begitu internal meeting juga biasanya pakai Zoom atau Google Meet? Yes, benar. Jarang ketemu? Ya, kalau internal meeting dan lain sebagainya memang kita menggunakan Google Meet dari dulu sampai sekarang. Jadi kayak misalkan ada daily check-in atau misalkan ada weekly updates gitu-gitu yang internal sifatnya. Aku bakalan minta waktu mereka mungkin 15-30 menit untuk mereka presentasiin mereka habis ngerjain apa aja di minggu itu. Biasanya aku pakainya weekly internal meeting untuk tahu update projectnya udah sampai di mana. Kalau daily
tergantung ada project atau enggak. Nah, kalau weekly itu biasanya yang sifatnya maintain. Nah, aku tanyain tasnya udah selesai sampai di mana. Nah, itu biasanya aku makan waktu 30 sampai 45 menit lah maksimal. Selebihnya kalau udah lebih dari itu biasanya udah nggak efektif. Kenapa? Karena udah nggak konsen pastinya. Jadi di sini aku juga lagi menerapkan at least 15 menit, 30 menit udah selesai. Jadi kita nggak buang-buang waktu untuk ngomongin hal yang nggak penting. Setelah meetingnya kita bisa fokus untuk kerjain hal yang lain lagi. Jadi lebih efektif penggunaan waktunya. Ketika tracking project sama komunikasi sama tim, biasanya pakai WhatsApp aja atau ada program yang lainnya, software? Dulu untuk komunikasi dengan timku internal, biasanya aku menggunakan Slack. Slack, ya. Dulunya pakai Slack. Cuma semenjak ketemu Pak Ray, aku pindah jadi Suite. Kemarin? Iya. Gitu? Iya, aku pakai Suite jadinya. Soalnya Suite lebih enak menurutku karena ada Kanban board-nya sama chat yang bisa terhubung sama Kanban board-nya. Iya. Terus bisa terhubung sama email juga, Gmail. Jadi kayak sekarang aku udah lebih sering pakai Suite daripada Slack. Begitu. Nah, kalau sama klien biasanya aku pakai WhatsApp. Jadi kalau misalkan kliennya punya metode tools yang pengen mereka pakai, kami akan menyesuaikan. Kayak gitu. Kalau internal, Suite. Pasti yang banyak penontonnya yang tertariknya mau kontak atau kerjasama, harus kontak gimana? Oke, jadi nanti kalau misalkan mau menghubungi saya bisa buka studioalpha.co di sini misalnya. Atau mungkin ke WhatsApp saya di 0896 524 11645. Terima kasih banyak Jason. Sama-sama Pak Ray. Kasih waktu sama insight. Semoga bisnisnya lancar. Amin. Ya. Terima kasih. Bisnis Pak Ray juga lancar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dadah.